KKB Papua, TNI basmi, babat habis sampai ke akar-akarnya. Fajar.co.id, KKB Papua, kelompok kriminal bersenjata di Papua harus dibasmi, dibabat habis sampai ke akar-akarnya. Pasalnya, KKB bukan saja meresahkan, tapi juga sudah melakukan penyerangan kepada warga sipil di Papua. Itu ditegaskan Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 TNI Kol TZZ IGN Sulistiawa kepada cnnindonesia.com Rabu 28 Maret 2021. Dibabat habis, dibasmi sampai ke akar-akarnya, tegas Sulistiawa. Saat ini, upaya yang dilakukan aparat TNI Polri di Papua terus melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis tersebut. Pengejaran itu dilakukan untuk mempersempit pergerakan KKB di Papua. Jika tak ingin dibasmi dan dibabat habis, pilihannya hanya menyerah. Kalau bersedia, mereka bisa menyerah dan menyatakan setia kepada NKRI, ujar Sulistiawa. TNI Polri sambungnya akan terus melakukan tindakan tegas terhadap KKB. Ini sebagai pengabdian untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat Papua dari aksi-aksi keji KKB. TNI Polri tidak akan gentar menghadapi KKB meskipun nyawa taruhannya, tegas dia. Ini menjadi wujud pengabdian yang tidak main-main dari prajurit TNI Polri terhadap saudara-saudara kita di Papua, imbuhnya. Di sisi lain, aparat gabungan TNI Polri dikabarkan melancarkan serangan udara ke wilayah pertahanan KKB di Kabupaten Puncak, Papua. Serangan udara menggunakan helikopter dilancarkan untuk memburu para teroris Papua yang menembak mati Kabinda Papua Brigjen Putu Dani Nugroho Karya. Serangan TNI Polri membuat KKB terdesak. Sebanyak 9 anggota KKB Papua dikabarkan tewas tertembak, sedangkan puluhan lainnya lari kocar-kacir. Mereka tertembak di markas KKB di Olenski, Kampung Maki, Kabupaten Puncak, Papua. Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan, kontak senjata terjadi saat aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap KKB yang melakukan aksi teror di Boyga. Aparat gabungan langsung melakukan penyerbuan setelah mengetahui lokasi KKB di Olenski. Korban KKB 9 orang dan ada di pihak Polri 3 orang. Barada 1 Komang Wiranata meninggal. Bribka Mamat Saifuddin luka tembak dan Ibda Anton juga tembak, ujar Iqbal. Media Cina tuding kedok Australia dukung KKB Papua. Ada rasa takut mendalam terhadap Indonesia. Hops.id, media Cina telah mengamati kegiatan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua dan tak segan-segan membongkar kedok negara lain di balik peperangan KKB dengan Indonesia. Diketahui, negara yang menjadi biang kerok yaitu Australia. Terbaru, KKB Papua tidak segan untuk membunuh seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI, prajurit 1 Pratumar Dwi Mihtaful Ahyar. Media Cina tahu betul jika Australia dan KKB memiliki hubungan untuk mengganggu kestabilan keamanan di Indonesia Timur. Sebab media Cina menilai militer Indonesia lebih kuat ketimbang negeri kanguru tersebut. Indonesia tidak diragukan lagi merupakan hambatan terbesar yang mencegah Australia untuk bergegas keluar dari Pasifik Selatan, kata media Cina.
Kemudian, media Cina mengatakan jika Indonesia memiliki kekuatan militer yang kuat karena ditopang dengan pesatnya pertumbuhan industri. Sementara, Australia tidak memiliki kekuatan industri seperti Indonesia. Hal ini menyebabkan Australia hanya berpangku tangan dengan komoditi impor yang bahkan mereka mengimpor bahan industri dari Indonesia. Biang keroknya Australia di peperangan KKB Papua dan Indonesia berdalih karena hak asasi manusia (HAM). Maka dari itu, Australia berusaha mendukung KKB Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia. Media Cina mengklaim Australia kerap ditipu oleh Indonesia dalam kerjasama bilateral. Selain itu, Australia memiliki pendapat pribadi terkait bantuannya terhadap KKB Papua karena mereka berpikir suatu saat negara yang menjadi persemakmuran Inggris itu akan menjadi target serangan berikutnya setelah KKB Papua oleh Indonesia. Mereka mempunyai alasan lain terkait Perang Dunia Kedua. Saat itu, tentara Jepang yang berhasil menduduki Indonesia berupaya untuk meluaskan cakupannya sampai Australia. Hal ini membuat Australia khawatir jika suatu waktu Indonesia akan memiliki tabiat seperti Jepang. Walaupun sebenarnya terkait invasi Indonesia ke Australia tidak dapat dibenarkan karena Indonesia sendiri memegang prinsip politik bebas aktif anti kolonialisme yang dapat merujuk kepada invasi.